Di kasus yang ketiga yaitu safety crane. Sebuah safety crane warehouse yang mempunyai remote control. Jika tombol start ditekan, maka crane siap dioperasikan. Lampu hijau menyala. Jika tombol stopnya ditekan, maka crane-nya akan berhenti bekerja dan diam di tempat. Lampu indikator merah menyala. Tombol stop bisa di-reset menggunakan tombol start. Lalu, jika tombol emergency-nya kita tekan, maka crane berhenti bekerja dan diam di tempat. Lampu indikatornya menyala warna merah. Tombol emergency-nya bisa di-reset menggunakan tombol start. Jika sensor berat atau overload, maka lampu indikator merah berkedip. Crane berhenti, overload di-reset menggunakan tombol start. Jadi ketika terjadi beban berlebih, maka tombol overload overload akan on terus kecuali bebannya sudah dikurangi. Jadi meskipun sudah di reset, asalkan beban belum dikurangi, maka tombol overload tetap aktif dan crane tidak bisa dioperasikan. Tombol operasi maju mundur, kiri kanan dan naik turun masing-masing saling mengunci, hanya bisa beroperasi salah satunya saja. Lanjut, ini adalah tabel pengalamatannya. Jadi inputnya ini start stop, emergency, overload, maju mundur, kiri kanan, naik turun. Ini inputnya. Selanjutnya ada outputnya. Output device-nya M maju, mundur, kiri, kanan. Ini M ini motor maju, motor mundur, kiri, kanan, naik turun, dan ini lampunya hijau dan merah. Selanjutnya ada alamat internal relay-nya, ada internal relay start, ada internal relay stop. Dan ini adalah ilustrasi mekanisme safety crane-nya. Jadi ini ada tombolnya, ini tak ada tombol emergency. Ini naik turun, kiri kanan. Ini ada maju mundur. Terus ini ada stop sama startnya juga. Langsung saja kita ke JX Programmer. Kita buat start terlebih dahulu dengan cara normally open J 0.00 kasih nama start. Setelah itu kita menyambung ke instruksi keep-nya dengan keep 6.00 dengan nama internal relay start. Oke. Setelah itu kita buat overload-nya terlebih dahulu. Jadi kita kasih di bawah sini yaitu normally open J 0, alamatnya sesuai tabel pengalaman tadi 0.02. Overload. Oke. Selanjutnya kita sambung lainnya ke sini. Kita sambung lainnya dengan kontrol arah kanan. Oke. Setelah tersambung, maka kita akan menghentikan laju dari startnya. Maka di sini kita akan buat normally close untuk memutus aliran ke internal relay startnya. Jadi yaitu di sini kita buat normally close. Normally close 0.02. Oke, kita setelah itu kita ke room selanjutnya. Kita beri tombol stop, yaitu dengan cara normally open 0.0
untuk stopnya 0.01. Beri nama stop. Setelah itu sambung dengan coil internal relay stop. Jadi coil O dengan alamat 6.01 internal relay stop. Setelah itu gabungkan dengan tombol emergency sebagai internal relay-nya. Jadi kita buat di bawahnya tombol emergency, jadi normally open 0.03 bernama emergency. Sambung lainnya ke atas, kontrol atas. Setelah itu supaya bisa jalan internal relay stopnya, jadi kita buat latching di bawahnya sebagai internal relay stop. Kita buat internal relay stopnya di sini, yaitu alamatnya kita buat normally open 6.01 internal relay stop. Setelah itu arahkan ke atas. Setelah itu kita diminta tombol start untuk bisa memulai lagi setelah emergency telah di stop. Maka gunakan di sini, kita gunakan normally close. 0.00. Oke, start. Selesai. Untuk resetnya, internal relay stop kita gunakan sebagai preset dari internal relay startnya. Jadi kita buat di sini normally open 6.0001. Oke, internal relay stop. Setelah itu kita buat garis atas. Selesai. Setelah itu selanjutnya kita buat output lampu merahnya. Jadi kita buat output lampu merahnya diawali dengan overload yang berkedip. Buat kontak alamat overload. Jadi kita buat normally open 0.02 overload. Kita sambungkan dengan kontak pulse, yaitu jadi kita buat pulse P 0 itu kedipnya 1 detik, jadi P garis bawah 1S itu kita oke. Jadi kita sambung dengan coil, lampu yang warna merah. Jadi kita buat alamatnya tadi 100.07. Kita beri nama lampu merah. Kita beri emergency melewati yang berkedip, karena emergency lampu merah terus nyala. Kalau emergency jadi lampu merahnya itu terus nyala. Jadi kita buat normal open kontak 0, alamatnya 0.03 emergency. Kita buat garis horizontal dulu, lalu kita garis ke atas. Oke, lalu kita
buat indikator lampu hijau. Jadi kita buat indikator lampu hijau dengan cara kita buat namanya 6.00. Oke, kita sambung dengan koil 100.06. Kita beri nama lampu hijau. Oke, hanya buat pengaturan tombol gerak majunya. Jadi ada maju mundur, kanan kiri, terus ada atas bawah juga dengan menggerakkan motor. Jadi kita buat sini, kita naruh relay startnya dulu. Kita naruh relay start 6.00. Start. Agar saling mengunci, kita gunakan skema interlock ya. Kita buat maju mundur terlebih dahulu. Jadi kita buat normally open 0.04. Kita beri nama maju. Lockingnya menggunakan normally close untuk tombol mundurnya, jadi 0.05. beri nama mundur. Oke, setelah itu kita sambung dengan koil untuk motor majunya 100. Memang motor maju. Setelah itu kita buat line ke bawah antara terminal relay sama yang maju ini, kita buat ke arah ke bawah. Di atas ini, terus kita kontrol arah bawah ya untuk membuatnya. Setelah itu kita buat untuk yang mundur, kita buat yang mundur jadi normally open 0.05. Kita buat yang mundur dulu. Setelah itu kita kemudian kunci dengan normally close yang maju. Jadi kebalikannya tadi, kita buat normally close yang maju 0.04 maju. Lalu kita sambung dengan koilnya yang motor mundur. Jadi kita buat 1.01 motor mundur. Jadi setelah itu kita buat lagi arah bawah dengan cara yang mundur ini, kita buat ke kontrol arah bawah ya. Nah, setelah itu kita buat yang ke kiri dan ke kanan. Jadi kita buat normally open 0.06. kita beri nama kanan. Lalu selanjutnya normally close ya, normally close. (0.07) untuk kiri 0.07. Oke, beri nama kiri. Nah, setelah itu kita buat file
outputnya itu coil 100.02. jadi motor kanan itu 100.02, motor kanan. Oke, kita baca lagi. Normally open 0.07, kemudian yang kiri. Setelah itu kita buat normally close 0.06. Oke, menggerakkan motor 100, motor kiri ya, 100.03, motor kiri. Nah, kita buat garis lagi ke bawah, soalnya kita buat yang atas bawah jadi normal 0 atas itu 0.08 atas. Setelah itu normally close-nya kita buat normally close bawah 0.09. Oke, nama bawah, lalu coilnya coil 100.04 ya, 04 untuk motor atas. Nah, kita buat terus lagi, itu buat normally open 0.09, yang bawah itu normally close 0.08, yang atas kita buat coil yang motor bawah 100.05, motor bawah. Nah, setelah itu kita akhiri ya, ini jadi udah selesai, kita akhiri. Jangan lupa kasih N dan instruction N. Oke, selanjutnya kita coba simulasikan. Kita coba simulasikan pakai ini, program simulator. Ya, kita coba hidupkan screen-nya. Kita di start, kita hidupkan, Ctrl C. Nah, hidup, jadi mesin nyala. Setelah itu kita coba jika saat ngangkat ini terjadi overload, kita aktifkan overloadnya. Coba kita aktifkan overload. Ini lampunya akan berkedip, tiap 1 detik, jadi lampu merahnya kedip setiap 1 detik. Lalu kita, jika udah dikurangi banyak, overloadnya sudah nggak overload lagi, kita matikan overload.
mati. Setelah itu, jika terjadi emergency, kita lakukan emergensinya. Ketika ada sesuatu hal yang darurat, kita aktifkan lampu merahnya akan nyala. Jadi kalau yang tadi overload itu kedip-kedip, kalau yang emergency lampunya tetap nyala. Kita lakukan emergensinya. Setelah itu kita coba gerakan ke atas. Kita coba gerakan ke atas screen-nya gitu. Ke atas. Gerakan ke atas. Ctrl C. Motor atasnya jalan. Screen bergerak ke atas. Setelah bergerak ke atas, kita matikan. Kita coba gerakan ke kanan. Kita coba gerakan ke kanan dulu. Kita coba gerakan C. Ketika terjadi berlebih, kita coba langsung kiri ya. Hidup kanan kiri. Otomatis yang kanan ini berhenti. Jadi kita matikan dulu yang kanan. Baru motor kiri aktif, jadi bergerak ke kiri. Setelah itu kita coba bergerak maju. Kita matikan dulu yang kiri. Kita bergerak maju, motor majunya jalan. Terus setelah dirasa terlalu maju, kita mundurkan. Jadi hidupkan yang mundur. Kita matikan dulu yang maju agar motor mundurnya jalan. Motor mundurnya jalan. Jika sudah selesai, sudah pas posisinya, kita matikan majunya. Kita majukan. Setelah itu kita turunkan gearnya. Jika sudah, kita matikan. Mati. Setelah itu kita bisa menghentikannya dengan tombol stop. Jadi kita matikan tombol startnya dulu. Lalu kita stop. Ini akan berhenti. Kalau mau nyalakan lagi, tekan tombol startnya lagi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.